Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, para mentor dan seluruh tim penilai yang sudah meluangkan waktu untuk meninjau presentasi final project kami pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kerja akhir kami di Bootcamp Celeres. Proyek ini kami susun bersama-sama dan nantinya materi akan dibawakan oleh saya dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Rafika, ada Rifki, ada Alifa, dan juga ada Farhan. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pemaparan proyek yang telah kami siapkan. Sekarang saya akan memulai presentasinya. Sebagai langkah awal, kami akan memperkenalkan latar belakang yang menjadi pijakan dalam penyusunan final project ini, di mana industri skincare saat ini berkembang sangat pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kulit. Setiap tahun, ribuan produk baru bermunculan. Namun, banyaknya pilihan ini justru membuat konsumen kesulitan menemukan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit mereka. Selain itu, setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda. Sementara ulasan produk di internet jumlahnya sangat besar, tidak terstruktur, dan sulit untuk dianalisis secara manual. Melihat kondisi tersebut, teknologi artificial intelligence dan natural language processing jadi sangat dibutuhkan. Teknologi ini mampu membaca ribuan ulasan, memahami sentimen di dalamnya, serta mengekstraksi makna teks secara otomatis. Melalui pendekatan deep learning dan vector embedding, sistem dapat mengenali kualitas dan kesamaan suatu produk dengan lebih akurat dibandingkan dengan hanya mengandalkan rating atau pencarian kata kunci. Berdasarkan hal tersebut, kami mengintegrasikan machine learning, analisis sentimen, dan chatbot interaktif untuk membangun sebuah sistem rekomendasi cerdas. Sistem ini diharapkan dapat membantu konsumen menemukan produk skincare yang lebih sesuai dengan kebutuhan kulit mereka, sekaligus memberikan wawasan baru bagi pelaku industri dalam memahami tren pasar. Setelah memahami latar belakang dan tujuan proyek ini, langkah berikutnya adalah saya akan menjelaskan pemilihan data yang kami gunakan sebagai dasar pengembangan sistem. Pada tahap ini, kami mulai menentukan sumber data yang relevan dengan kebutuhan proyek. Kami menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle yang berisi ulasan produk skincare yang diambil dari platform online Sephora. Karena data tersebut mengandung informasi yang kaya mulai dari pengalaman pengguna, sentimen, hingga penilaian terhadap produk. Sehingga pemilihan data ini sangat penting karena kualitas dan struktur data akan sangat memengaruhi hasil analisis maupun performa model machine learning yang kami bangun. Dan pada slide yang tertera, kami telah mencantumkan link data yang digunakan. Dan berikutnya ada di slide keempat. Setelah data yang digunakan ditetapkan, kami melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menata alur keseluruhan proyek serta tools yang kami gunakan selama pengembangan. Proyek ini dimulai dari tahap pengumpulan data dan cleaning data. Pada bagian ini, kami memastikan data ulasan yang kami gunakan benar-benar bersih, bebas duplikasi, dan siap untuk dianalisis. Pada tahap kedua adalah analisis sentimen, di mana kami mengidentifikasi kecenderungan opini pengguna terhadap produk, apakah positif, negatif, atau netral. Setelah itu, kami masuk ke tahap embedding text, di mana pada langkah ini kami mengubah teks ulasan menjadi representasi numerik agar dapat bisa diproses oleh machine learning dengan baik. Pada tahap berikutnya yaitu melatih, memilih, dan mengevaluasi model. Kami mencoba beberapa pendekatan untuk mendapatkan performa yang paling optimal. Seperti contohnya kita menggunakan SVM, Random Forest, dan model KNN. Lalu kami menerapkan content-based filtering yang memungkinkan sistem memberikan rekomendasi produk berdasarkan kemiripan konten ulasan. Tahap keenam adalah membangun hybrid model, yaitu menggabungkan pendekatan NLP dan rekomendasi agar hasil output lebih akurat dan relevan. Kemudian kami melakukan integrasi vektor database, khususnya untuk menyimpan embedding sehingga pencarian informasi berbasis kesamaan dapat berjalan cepat. Dan tahap ke-8 adalah integrasi LLM menggunakan Gemini
agar sistem bisa memberikan jawaban yang lebih interaktif dan kontekstual. Dan tahap terakhir adalah pembuatan dashboard dengan Streamlit untuk menampilkan sistem rekomendasi dan chatbot secara praktis dan mudah digunakan. Untuk mendukung proses keseluruhan tersebut, kami menggunakan beberapa tools dan library utama. Mulai dari library Python seperti NumPy, Pandas, dan Scikit-learn untuk pengolahan data dan dasar pemodelan data. Kami juga menggunakan LLM serta Langchain Framework untuk mengatur alur pemanggilan model dan integrasi AI. Pendekatan RAG kami gunakan untuk menggabungkan kemampuan model bahasa dengan data berbasis retrieval, sedangkan model Roberta dimanfaatkan untuk analisis sentimen, sedangkan Faiz Vector Database digunakan untuk menyimpan dan melakukan pencarian embedding secara cepat. Untuk integrasi AI, kami menggunakan Gemini, dan untuk tampilan kami menggunakan dashboard melalui Streamlit. Melalui alur dan list tersebut, keseluruhan proses proyek dapat berjalan dari pengolahan model hingga penyajian hasil dan dalam bentuk aplikasi interaktif. Untuk tahap hasil dan implementasi akan dipaparkan oleh teman saya. Saya persilahkan. Setelah melihat gambaran besar alur proyek di slide sebelumnya, mari kita masuk lebih dalam ke inti dari proyek ini, yaitu bagaimana kita menyiapkan data. Kami melalui dengan proses data processing yang sangat krusial, karena seberapa bagus apapun modelnya, kualitas hasil akan sangat bergantung pada kualitas data masukan. Nah, yang pertama, kami menghadapi dataset awal dari Kaggle yang berisi lebih dari 40.000 ulasan produk skincare dari Sephora. Kami melakukan pembersihan data awal dengan langkah-langkah standar, yakni menghapus duplikat dan missing value. Proses ini menyisakan 7.929 ulasan valid yang siap diproses lebih lanjut. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi teks dengan mengubah semua teks menjadi lowercase serta menghapus URL dan karakter non-alfabetik untuk memastikan konsistensi data. Nah, setelah teksnya bersih, kami masuk ke tahapan inti, yaitu analisis sentimen dan teks embedding. Untuk analisis sentimen, kami menggunakan model pre-trained yang populer. Lalu dari 7.929 ulasan tersebut, ini mendapatkan distribusi sentimen yang dominan, yaitu 5.307 positif, lalu 2.188 negatif, dan 375 netral. Pada saat yang sama, untuk text embedding, kami menggunakan model sentence bird yang sangat baik dalam menghasilkan representasi sematik. Hasilnya adalah setiap ulasan diubah menjadi vektor berdimensi 384. Nah, vektor inilah yang akan menjadi bahan bakar utama model rekomendasi kami, karena ia mempresentasikan makna yang sebenarnya dari ulasan, jauh lebih akurat daripada sekedar penilaian bintang. Nah, setelah ulasan diproses, langkah selanjutnya adalah agregasi data. Karena sistem rekomendasi kami beroperasi di level produk, kami mengelompokkan ulasan berdasarkan item review. Kami menghitung rata-rata embeddingnya, rating, dan sentimen untuk setiap produk. Proses agregasi ini berhasil mereduksi data menjadi 1.864 produk unik yang setiap produknya memiliki rata-rata 4 hingga 5 ulasan per. Nah, tahap krusial berikutnya adalah rekayasa fitur target. Kami perlu menentukan mana produk yang direkomendasikan dan mana yang tidak. Kami menormalisasi rating menjadi skala 0 sampai 1. Dengan menetapkan label 1 yang artinya direkomendasikan dan 0 yang artinya tidak direkomendasikan untuk yang lainnya. Hasilnya kami mendapati distribusi target yang cukup baik, di mana 58,6 dari produk berlabel 1 dan 41,4 berlabel 0.
Terakhir, kami melakukan pembagian data yaitu train test split dengan rasio standar 80% untuk rating dan 20% untuk testing. Kami menggunakan parameter untuk memastikan proporsi label target 1 dan 0 terjaga dengan seimbang di kedua dataset untuk mencegah bias saat memilih model. Nah, ini seperti yang disebutkan, kita melakukan pengecekan target di level produk, distribusinya menunjukkan angka yang cukup sehat, yang mana mayoritas produk yaitu 58,6% berada di label 1 dan 41,4% di label 0. Angka ini sangat penting karena menunjukkan bahwa data kami tidak terlalu imbalance sehingga model klasifikasi yang akan kami bangun tidak terlalu condong untuk untuk memprediksi satu kelas saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk proses pembuatan model dalam proyek ini, kita mulai dari analisis sentimen menggunakan model Card-Driven atau Twitter Roberta Based Sentiment Lattice. Model ini merupakan pre-trained receiver yang mampu menentukan orientasi emosional setiap ulasan, apakah positif, negatif, atau netral, lengkap dengan skor kepercayaannya. Informasi sentimen ini memberi gambaran awal mengenai persepsi terhadap. Setelah itu, setiap teks ulasan diubah menjadi representasi numerik menggunakan sentence pair, tempatnya model mini LM L6 V2. Model ini menghasilkan embedding berdimensi 384 yang mampu menangkap makna semantik dari ulasan sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemiripan antar produk secara lebih akurat ke tingkat produk dengan cara menghitung rata-rata vektornya, serta menggabungkannya dengan informasi sentimen dan rating. Prinsip agregasi ini memungkinkan kita membentuk satu representasi tunggal untuk setiap produk dan pada akhirnya menghasilkan 1.864 produk unik yang menjadi dasar analisis lanjutan. Setelah data siap, tahap berikutnya adalah membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah suatu produk termasuk kategori berkualitas tinggi. Untuk itu kita menggunakan 3 model yaitu SVM, Random Forest, dan KNN. Masing-masing model dioptimalkan menggunakan grid search untuk mencari kombinasi hiperparameter terbaik. Kinerja model kemudian dievaluasi secara menyeluruh menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 scores, dan confusion matrix untuk memastikan seberapa baik model mampu membedakan produk yang berkualitas tinggi dari yang tidak. Dengan tahapan ini terciptalah fondasi inti dari sistem prediksi dan rekomendasi yang digunakan pada keseluruhan proyek. Untuk model yang pertama, kita menggunakan SVM model. Pada bagian ini, kami membangun model SVM yang sudah dioptimalkan menggunakan Pipeline dan Grid Search CV. Untuk prosesnya dimulai dengan membuat sebuah pipeline yang terdiri dari 2 langkah utama. Langkah pertama adalah standard scaler yang berfungsi menormalkan seluruh fitur agar berada pada skala yang sama. Normalisasi ini penting karena SVM khususnya ketika menggunakan kernel RPF sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Untuk langkah keduanya pada pipeline adalah model SVC. Itu terdiri yang bertugas melakukan klasifikasi pada data yang sudah ditransformasi. Setelah pipeline siap, kami melakukan pencarian parameter terbaik menggunakan grid search CV. Di sini menguji dengan berbagai kombinasi nilai C dan gator C mengatur seberapa besar toleransi model terhadap kesalahan prediksi, sementara gamma menentukan sejauh apa pengaruh sebuah titik data terhadap bentuk boundary keputusan. Grid search ini menggunakan 3-fold cross validation dan memilih kombinasi parameter yang menghasilkan nilai F1 makro tertinggi sehingga model tidak hanya akurat tetapi juga seimbang performanya pada kedua kelas. Setelah proses tuning selesai, model terbaik disimpan sebagai SVM base yaitu SVM yang sudah melalui seleksi parameter
paling optimal. Model ilmiah yang kemudian digunakan untuk memprediksi dan uji, dengan begitu hasil prediksi yang diperoleh benar-benar berasal dari model SVM yang telah dituning dengan baik dan dievaluasi secara sistematis. Berikut untuk output hasil dari model kami. Ada hasil evaluasi model SVM diperoleh akurasi sebesar 79% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sekitar 79% data uji dengan benar. Jika dilihat lebih rinci, performa model pada masing-masing kelas juga cukup seimbang. Untuk kelas 0 yang mewakili produk dengan rating lebih rendah, model menghasilkan precision, recall, dan besar 0,75 atau 75%. Artinya model cukup konsisten dalam mengenali produk yang terkategori ini. Sementara itu untuk kelas 1 yaitu produk dengan rating tinggi, performanya sedikit lebih baik dengan precision, recall, dan V1 score berangka 0,82. Menunjukkan bahwa model lebih optimal dalam mendeteksi produk berkualitas tinggi. Kemungkinan karena jumlah data untuk kelas ini memang lebih besar, nilai rata-rata makro dan weighted juga berada di kisaran 0,78 dan 0,79 yang menandakan bahwa model bekerja stabil di kedua kelas tanpa bias yang terlalu besar. Untuk model yang kedua, kami menggunakan random forest. Pada bagian ini membangun model random forest untuk melakukan klasifikasi berdasarkan embedding produk. Model awal dikonfigurasikan dengan 200 pohon keputusan menggunakan kelas weight balanced agar kedua kelas memiliki bobot yang seimbang, sehingga model tidak terlalu condong pada kelas mayoritas. Selain itu, parameter n-jobs sama dengan -1 digunakan untuk mempercepat proses komputasi dengan memanfaatkan seluruh inti prosesor. Setelah model dasar disiapkan, langkah berikutnya adalah melakukan pencarian parameter terbaik menggunakan grid search CV. Dalam proses ini beberapa kombinasi jumlah pohon yaitu 100 dan 200 serta variasi kedalaman maksimal pohon seperti 0, 20, dan 40 diuji melalui three-fold coarse validation. Tujuannya adalah menemukan konfigurasi yang menghasilkan nilai F1 makro tertinggi agar performa model seimbang untuk kedua kelas. Setelah Gearshot selesai dijalankan, kombinasi parameter terbaik otomatis dipilih dan disimpan sebagai RF_base, yaitu random forest yang telah dioptimalkan. Model terbaik inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji. Dengan pendekatan ini, hasil klasifikasi yang diperoleh berasal dari model random forest yang sudah melalui proses tuning dan evaluasi yang sistematis, sehingga performanya lebih stabil dan lebih dapat diandalkan. Berikut untuk hasil output dari model random forest. Ada hasil evaluasi model random forest diperoleh yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sekitar 3/4 data uji dengan benar, namun performa antar kelas terlihat tidak seimbang. Untuk kelas 0 yaitu kategori produk dengan kualitas rendah, precisionnya berada di angka 0,79, namun recallnya hanya 0,58, sehingga F1 skornya turun menjadi 0,67. Artinya model cukup baik dalam memprediksi kelas 0 ketika benar-benar menebaknya, tetapi sering gagal menangkap banyak sampel kelas, atau dengan kata lain banyak data kelas 0 yang justru diklasifikasikan sebagai kelas 1. Sebaliknya untuk kelas 1 yaitu produk berkualitas tinggi, model bekerja jauh lebih baik, precision berada di 0,75, recall meningkat sehingga 0,89, dan event score mencapai 0,82. Ini menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam menangkap sebagian besar sampel pada kelas ini, meskipun sesekali masih melakukan kesalahan prediksi. Nilai makro average dan weighted average yang berada di kisaran 0,74 sampai 0,77 mempertegas bahwa model ini cenderung lebih dominan dalam memprediksi kelas mayoritas. So, model yang ketiga, kami menggunakan KNN model, Canary Snackboard. Pada bagian ini, secara konsep, KNN bekerja dengan cara melihat sejumlah tetangga
terdekat dari setiap data baru, lalu menentukan kelas berdasarkan mayoritas tangga tersebut. Untuk melakukan pencarian kombinasi parameter terbaik menggunakan grid search CV. Pada tahap ini beberapa parameter penting diuji, yaitu jumlah tetangga yang digunakan. Kemudian pilih weighted, yaitu uniform, di mana semua tetangga memiliki bobot yang sama, dan distance, di mana tetangga yang lebih dekat memiliki bobot lebih besar. Selain itu, dua jenis ukuran jarak juga diuji, yaitu jarak Euclidean dan Gaussian, yang masing-masing dapat memberikan karakteristik berbeda dalam menentukan kedekatan antara embedding. Semua kombinasi parameter tersebut dievaluasi menggunakan threefold cross validation dan performanya diukur menggunakan skor F1 makro agar model tidak bias terhadap salah satu kelas. Setelah proses tuning selesai, Grid Search CV memilih konfigurasi terbaik dan menyimpannya sebagai KNN base, yaitu versi KNN yang paling stabil dan paling optimal. Model terbaik inilah yang digunakan untuk memprediksi data uji sehingga hasil klasifikasi yang diperoleh berasal dari model KNN yang telah dituning secara sistematis dan diuji pada berbagai kombinasi parameter. Untuk output dari model KNN sendiri sebagai berikut. Pada hasil evaluasi model KNN diperoleh akurasi sebesar 71% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sekitar 7 dari 10 data uji dengan benar. Jika kita melihat performanya per kelas, kelas 0 yang mewakili produk dengan kualitas lebih rendah memiliki precision sebesar 0,67 dan recall 0,59, menghasilkan F1 score 0,63. Ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali sebagian produk kelas 0, tetapi masih melewatkan cukup banyak sampel yang seharusnya diklasifikasikan ke dalam kelas ini. Untuk kelas 1, yaitu produk berkualitas tinggi, performanya lebih baik dengan precision 0,73, recall 0,79, dan F1 score 0,76. Hal ini mengindikasikan bahwa model lebih mudah mengidentifikasi kelas 1 dan mampu menangkap sebagian besar sampelnya dengan cukup konsisten. Nilai makro, average, dan weighted average yang berada di kisaran 0,69 sampai 0,71 menunjukkan bahwa model bekerja cukup stabil meskipun terdapat ketidakseimbangan performa antar kelas. Dari ketiga model tersebut, SVM dapat dianggap sebagai model terbaik untuk data ini karena hasilnya paling konsisten dan paling seimbang dalam mengenali kedua kategori produk. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Oke, dan selanjutnya ada hybrid modeling. Hybrid modeling di sini digunakan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi dengan menggabungkan dua sumber informasi yaitu text embedding dan juga probabilitas klasifikasi. Karena kan tadi akurasi yang paling baik adalah SVM, maka di sini kami menggunakan SVM. Sini hybrid score menggunakan 0,6 kali similarity tambah 0,4 kali probabilitas yang digunakan untuk menentukan rekomendasi terbaik dari produk termirip dan akan digunakan untuk menentukan top 5 atau top 10 produk terbaik yang mendekati produk yang dipilih atau target. Selanjutnya ada Vice Vector Database. Vice adalah sebuah vector database milik Facebook yang kami gunakan untuk mempercepat pencarian dari hybrid modeling tadi. Ini kami menggunakan Vice Determinalized L2 Product Embedding, lalu Vice Index Flat IP Dimension untuk lalu dimasukkan ke Index Flat IP Dimension dan menggunakan Vice Search agar pencarian produk terbaik menjadi lebih cepat. Lalu untuk setelah produk terbaik ditemukan, kami menggunakan chatbot untuk menjelaskan kenapa produk tersebut adalah produk yang paling direkomendasikan dan yang paling mirip dari target. Di sini kami menggunakan Gemini sebagai base dari chatbot kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mari bahas implementasi chatbot. Jadi kami memilih Gemini 2,5 Flash sebagai LLM utama. Alasannya sederhana, karena Gemini ini menawarkan performa cepat dan kemampuannya memahami konteks yang mendalam. Sehingga ini memungkinkan sistem tidak hanya mengeluarkan hasil data, tetapi memberikan penjelasan yang lebih manusiawi dan natural mengenai rekomendasi produk. Next, nah fungsi utama Gemini dalam sistem ini terbagi menjadi 3 peran krusial. Yang pertama yaitu membaca output sistem. Gemini menerima input data teknis yang kompleks dari Vice Vector Database tadi dan hybrid model, termasuk skor kemiripan dan sentimen. Ini memberikan Gemini gambaran lengkap mengenai alasan rekomendasi. Lalu yang kedua, menghasilkan penjelasan yang natural.
Dengan kecerdasan bahasa alaminya, Gemini menyusun narasi yang jelas berdasarkan data teknis tersebut tadi. Selanjutnya, menyederhanakan informasi. Semua matriks model yang rumit seperti core, embedding, dan support disederhanakan menjadi kalimat yang mudah dicerna. Tujuannya, pengguna tidak perlu memahami proses teknis untuk menerima rekomendasi. Integrasi ini secara signifikan meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna. Pengguna bisa bertanya atau meminta alasan rekomendasi, sehingga sistem terasa seperti asisten pribadi yang cerdas dan terpercaya. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lalu di sini ada Streamlit App. Kami menggunakan Streamlit untuk membuat UI dari semua kombinasi yang kami sudah buat antara hybrid modeling tadi, lalu produk dan juga chatbot. Di sini ada tampilan dari dashboard yang akan saya jelaskan nanti. Lalu di sini ada recommender dan ada about us atau tentang aplikasinya tim. Kita lanjut ke demo aplikasi. Di sini ada tampilan dashboard yang berisi judul, fitur, dan juga cara kerja sistem. Lalu lanjut ke recommender yang akan yang digunakan sebagai fitur utama. Di sini bisa mencari memilih produk, bisa mencari atau memilih. Di sini saya akan mencoba memilih ini, Mineral Mid Screen Sunscreen SPF 40, dan aplikasi akan menampilkan 5 produk terbaik dengan kemiripan paling mirip dengan target. Setelah itu kita juga bisa menanyakan chatbot. Di sini ada penjelasan dari AI. Di sini AI akan menjelaskan kenapa Mini The Silk Sunscreen tadi sangat direkomendasikan jika kita mencari mineral mid screen sunscreen SPF 40. Di sini akan ada penjelasan lengkap dari AI yang menjelaskan tentang kenapa produk target tadi, rekomendasi tadi sangat cocok dengan target. Karena jika hanya menggunakan akurasi, pengguna awam tidak akan paham kenapa produk tersebut direkomendasikan. Selanjutnya ada tentang aplikasi atau about us, ada tim pengembang, tujuan aplikasi, yaitu informasi-informasi terkait aplikasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kita sudah masuk ke bagian kesimpulan di mana dari proyek yang kami kembangkan secara keseluruhan yang telah teman-teman saya sampaikan dan demo yang telah dipaparkan, proyek kami berhasil membangun sebuah sistem rekomendasi skincare yang inovatif dengan menggunakan pendekatan model hybrid. Dengan akurasi SVM sebesar 0,79, seluruh fungsi sistem mulai dari rekomendasi hingga chatbot interaktif kami integrasikan ke dalam Streamlit, sehingga pengguna dapat berinteraksi secara langsung dan mendapatkan rekomendasi yang sifatnya konseptual dan natural. Bisa di next. Demikian pemaparan final project dari kelompok kami. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para mentor dan tim penilai yang telah memberikan waktu, perhatian, serta bimbingan selama proses bootcamp berlangsung. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pertanyaan yang membangun dapat membantu kami mengembangkan proyek ini menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.